beberapa tahun terakhir ya, atau satu dekade terakhir mungkin, kita mengamati gelombang yang menarik yang mungkin juga mengkhawatirkan gitu. Ada orang gitu, seseorang yang dulu biasa aja kayak kita semua gitu, dia nonton film, nongkrong, bercanda biasa, galau soal cinta, galau soal kehidupan, terus suatu hari dia hijrah. Tapi bukan sekedar, maksudnya sekedar dia rajin sholat atau pakai kerudung gitu ya. Transformasinya lebih drastis dari itu. Semua yang dulu dia anggap biasa jadinya haram. Semua yang nggak satu ide sama dia salah. Dia jadi orang baru dengan bahasa baru, ngomongnya jadi kayak apa? Antum, ana antum gitu. Akhi ukhti gitu. Terus dia juga punya komunitas baru dan cara pandang yang hitam putih. Seolah-olah dia itu sudah definitif gitu, sudah menemukan jawaban atas segalanya secara pasti. Buat sebagian orang itu mungkin kelihatannya kayak, wah udah hijrah nih, udah mendapatkan pencerahan gitu. Tapi kalau misalnya kita jujur dan mau ngelihat lebih dalam, bisa jadi itu sesuatu yang lain gitu. Bisa jadi itu bunuh diri filosofis. Philosophical suicide atau bunuh diri secara filosofis, atau aku terjemahkan menjadi membunuh jati diri sendiri. Istilah ini muncul dari pemikiran Albert Camus, filsuf eksistensialis yang dikenal karena gagasannya soal absurditas. Menurut Camus, hidup ini absurd. Kita mencari makna dalam dunia yang tidak memberi makna. Kita haus kejelasan dalam semesta yang diam. Dan ketika manusia nggak tahan dengan absurditas itu, pilihannya jadi bunuh diri beneran gitu, bunuh diri biologis, menyerah secara fisik, atau bunuh diri filosofis, menyerah secara intelektual. Nah, bunuh diri filosofis ini terjadi ketika seseorang berhenti berpikir, berhenti bertanya, dan menggantikan kebingungan eksistensial dengan jawaban-jawaban absolut. Biasanya jawaban dari agama atau ideologi yang menawarkan kepastian total. Ya tentu saja nggak semua kasus hijrah ini adalah philosophical suicide ya gitu. Tapi dalam banyak kasus, pola-polanya terlihat cukup seragam. Seseorang mengalami kekosongan, entah karena mengalami krisis dalam hidupnya atau ngerasa kehilangan arah, ngerasa kehilangan makna, lalu ia menemukan jalan yang lurus gitu. Dia menemukan komunitas yang solid, aturan yang jelas, surga yang pasti, dia menemukan dosa yang tertakar, pahala yang juga tertakar, dan hidupnya yang tadinya penuh pertanyaan jadi terasa lebih ringan karena ada manual pastinya. Ya kita semua pasti nggak tahu sih pasti atau enggak, tapi mungkin pernah ada titik di mana ngerasa capek jadi manusia yang bebas ya, yang manusia yang bebas berpikir. Jadi kita capek tuh berpikir, capek mempertanyakan, capek hidup di dunia yang nggak ngasih petunjuk jelas, terutama apalagi kalau kamu hidup dan besar di tengah lingkungan yang nggak memberikan kejelasan itu gitu. Mungkin keluarga yang disfungsional, mungkin kemiskinan, atau sistem pendidikan yang jelek, atau bisa apa aja. Dan ketika muncul satu sistem kepercayaan yang bilang, ini loh jawaban dari semua pertanyaan kamu, tinggal ikuti saja, nanti di kehidupan selanjutnya yang kekal, kamu bahagia dan bisa mendapatkan apa aja yang kamu mau. Itu kan menggoda sekali, sangat menggoda. Tapi yang terjadi di titik itu, sebenarnya kan itu bukan pencerahan. Itu penyerahan, itu sikap menyerah. Itu bukan perjalanan mencari kebenaran, tapi pelarian dari absurditas. Hijrah yang ekstrim itu biasanya kan datang dengan paket lengkap gitu ya. Gaya bicaranya baru, cara berpakaiannya baru, dan seringkali juga kemarahannya baru. Kemarahan pada masa lalu, marah pada diri sendiri, pada orang-orang yang masih hidup dengan gaya jahiliyah gitu. Ada semangat untuk membuktikan bahwa keputusan mereka itu yang paling benar, dan cara tercepat untuk melakukan itu adalah dengan menganggap orang lain yang nggak kayak dia itu salah. Ya, di titik ini keragaman itu bukan hal yang wajar buat mereka ya. Keberagaman itu jadi ancaman. Pertanyaan bukan lagi dilihat sebagai proses pencarian, tapi pertanyaan dan keraguan itu godaan setan. Keraguan bukan tanda kedewasaan berpikir,
Tapi keraguan itu kelemahan iman. Itu kan bukan spiritualitas. Dan ini adalah apa yang Camus sebut sebagai lompatan gak logis ke dalam iman ya. Jadi bukan karena telah mengkaji dengan matang, tapi ya karena gak tahan lagi aja hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam kebingungan. Mungkin ada juga orang yang membela dengan argumen, ya orang bebas dong mau berubah gitu, orang berhak dong berubah jadi lebih baik. Ya itu emang benar ya, gak ada yang salah gitu. Tapi yang mungkin perlu kita bedain adalah berubah jadi lebih baik itu bukan berarti berhenti berpikir, bukan berarti berhenti mempertanyakan, bukan berarti berhenti bergulat dengan keraguan. Nah, kalau perubahan itu justru membuat seseorang kehilangan kemampuannya untuk mengkritisi, kehilangan kemampuan untuk mendengarkan, untuk berdialog dengan kejujuran, ya itu bukan pertumbuhan. Itu penguburan nalar, pembunuhan nalar. Dan disinilah konsep philosophical suicide terasa sangat relevan. Karena orang yang berhijrah bukan karena pencarian yang jujur, tapi karena lelah berpikir dan pengen kepastian aja, pengen jawaban instan. Dia mungkin selamat ya, tapi dia kehilangan hakikat berpikir sebagai manusia. Mungkin yang membuat kita lari ke kepastian itu ya ketakutan terhadap absurditas, bahwa hidup ini tidak punya makna tetap, bahwa tidak ada garis finish, tidak ada jaminan, dan itu mungkin mengerikan secara eksistensialis ya. Tapi justru karena hidup itu nggak punya makna tetap, kita jadinya punya agensi, nih kita punya tanggung jawab untuk memberikan hidup kita makna. Kita memberikan makna dengan penuh kesadaran, dengan hasil pemikiran, dan dengan proses yang jujur. Ketika kita memeluk agama atau keyakinan setelah perenungan panjang, setelah debat batin, setelah studi, setelah proses pencarian, nah itu spiritualitas yang dewasa. Tapi kalau kita melompat aja gitu ke dalam hanya karena justru karena malas mikir, karena pengen berhenti berpikir, ya itu bukan iman, itu pelarian. Tindakan yang membunuh pertanyaan, yang memusuhi keraguan, dan menggantikan nalar dengan aturan siap pakai itu bukan tanda kekuatan iman. Tapi bisa jadi itu adalah tanda seseorang nggak tahan jadi manusia yang berpikir. Camus menulis, man must live with what he cannot reconcile. Manusia harus belajar hidup dengan pertanyaan yang tidak selalu punya jawaban. Di antara kamu ada nggak nih yang punya pengalaman hijrah gitu, atau mungkin ada yang punya teman atau saudara atau keluarga yang hijrah dan kemudian kamu dijauhin gitu atau dimusuhin? Cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai ketemu di konten selanjutnya.